Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan mereview motor listrik Winfly Redfish 2 Pro. Ini usianya sudah 3 tahun, jadi ini motor saya sendiri ya, motor anak saya. Sudah saya pakai 3 tahun, nanti kita akan lihat secara keseluruhan seperti apa. Yang kedua, saya akan menceritakan kendala-kendala yang pernah saya alami di motor ini seperti apa. Dan yang ketiga adalah tips bagaimana merawat aki dan sistem kelistrikan hingga sampai dengan 3 tahun ini motor saya ini secara sistem masih berfungsi dengan normal. Saya revisi ini bukan motor listrik tetapi sepeda listrik. Oke, saya ceritakan sekilas terkait dengan spesifikasi ya. Sepeda listrik ini memiliki baterai 48 volt 12 Ah, sementara motor listriknya adalah 500 watt. Memang kecil karena memang ukurannya adalah sepeda listrik ya, bukan motor listrik. Kecepatan maksimalnya pun hanya 35 km per jam. Oke, secara overall sepeda listrik saya ini masih bagus, tetapi kita coba lihat detail satu persatu Mas Bro. Yang pertama, yang problem ya atau yang rusak, itu adalah bagian pijakan kaki. Nah, ini sudah pecah seperti ini. Lalu yang kedua adalah jok. Ini juga sudah terkoyak seperti ini, belum saya ganti. Sama sebenarnya kalau kita beli baru saat kondisi barunya dulu Mas Bro, di bawah jok ini ada semacam kayak plastik cover ya, tetapi sudah hilang habis, tinggal sisa sedikit ini Mas Bro. Sudah habis. Ya namanya waktu itu motor listrik harga 4 jutaan ya. Mungkin kalau sekarang harga 4 jutaan sudah dapat lebih bagus, tapi waktu itu harga 4 jutaan masih dapat sepeda listrik yang belum ada ratingnya. Jadi kondisi desainnya pun juga masih simple banget. Terus yang selanjutnya sudah ada karat di beberapa area Mas Bro ya. Contohnya seperti ini. Ini di area velg, karena velgnya terbuat dari besi bukan alloy, makanya timbul karat di beberapa area, terutama velg. Sama yang kedua di keranjang, ini juga sudah ada karat. Seperti ini. Dan yang terakhir, remnya yang belakang ini sudah macet, belum saya perbaiki ya. Yang belakang sudah macet, ini sudah tidak bisa ngerem yang belakang. Tapi sepertinya saya mitigasi, ini spare partnya bisa menggunakan spare part sepeda ya. Sudah saya belikan kabel sepeda. Nanti akan coba kita pasang apakah berhasil atau tidak. Saat ini yang hanya bekerja adalah rem depan. Rem belakangnya sudah tidak bekerja karena macet. Terus yang selanjutnya, problem yang selanjutnya atau kondisi selanjutnya yang sudah berubah adalah braket ataupun dudukan baut dari selebor depan. Nah, ini sudah patah ya, patah semua kanan kiri. Di area depan sudah patah. Dan posisinya saat ini sudah saya tali menggunakan tirap seperti ini. Oke, itu problem minor yang saya alami ya. Sekarang positif poinnya seperti apa? Yang pertama positif poinnya yaitu shocknya depan belakang belum bocor. Jadi kalau kita lihat masih bagus ya, shocknya masih tidak ada bocor sampai dengan hari ini, masih oke. Yang belakang pun juga masih belum bocor, walaupun secara kualitas peredaman suspensi seperti saya bilang waktu itu tidak sebaik yang kawan-kawan bayangkan. Kalau saya membandingkan dengan sepeda ontel anak saya, peredaman shocknya masih bagus sepeda ontel anak saya. Kalau ini ya harga 4 juta waktu itu sudah dapat sepeda listrik seperti ini, tidak bisa berharap lebih lah ya. Tetapi ternyata secara durability masih bagus Mas Bro. 3 tahun belum mengalami kebocoran. Lalu yang kedua, secara elektrikal Mas Bro, ini masih berfungsi semua ya, masih lengkap, tidak ada kurang satu apapun. Lampu masih oke, instrumen panel speedometer masih oke, motor listrik masih oke, bahkan aki masih tahan 3 hari, 5 hari, bahkan 1 minggu ya untuk pemakaian anak saya. Jadi secara kelistrikan dan sistem utama atau sistem gedeannya, sistem mayor dari sepeda listrik ini tidak ada masalah. Hanya problemnya di problem-problem minor seperti plastik pecah, terus berkarat kecil-kecil seperti itu masih bisa diperbaiki. Kalau kawan-kawan telaten itu bisa diamplas ulang, bisa di start ulang, karatnya bisa dicegah lagi dan bisa lebih awet seperti itu. Selanjutnya yang kedua, kendala apa yang pernah saya alami selama saya menggunakan motor listrik ini? Kendala yang pernah saya alami hanya satu saja Mas Bro, yaitu waktu itu tidak bisa digas ya. Jadi motornya hidup normal seperti ini, hidup, lampu hidup, klakson hidup, ada error, aman. Tetapi kalau digas tidak jalan, digas tidak jalan seperti itu ya. Kalau ini jalan, sudah normal. Waktu itu digas tidak jalan. Nah ternyata ketemunya kendalanya
Ini kan gas itu dia menggunakan elektrik Mas Bro ya, semacam kayak potentiometer. Artinya yang ke bawah sini dia adalah kabel. Nah, ternyata ada soket yang lepas di area belakang lampu sini. Jadi ada satu soket gas yang itu terlepas. Saya juga tidak tahu waktu itu terlepasnya kenapa, atau memang dari pabriknya itu ngeloknya tidak bagus, ataupun ada sempat ketarik sama anak saya kurang tahu, tapi lepas waktu itu soketnya dan menyebabkan motor ini tidak bisa jalan. Setelah saya bongkar, locknya masih bagus, saya kembalikan masih rapat sempurna. Dan sampai dengan hari ini tidak ada kendala lagi. Itu saja yang saya alami kendala selama pakai 3 tahun ya. Jadi tidak ada kendala mayor. Secara gedean, sepeda listrik ini masih oke banget. Redfish 2 Pro dari Uwinfly. Oke, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, saya akan memberikan tips bagaimana merawat sepeda listrik ya, terutama di area baterai dan kelistrikan supaya awet. Ini berdasarkan pengalaman saya 3 tahun pakai dan beberapa pengamatan saya di sepeda listrik teman-teman saya atau saudara saya, ataupun komponen lain, komponen elektronik lain yang dia menggunakan baterai. Ini yang paling penting Mas Bro, silahkan kawan-kawan catat, penting banget. Ketika kawan-kawan ingin baterainya awet, jangan pernah meninggalkan sepeda listrik ini dalam kondisi baterai kosong. Oke ya. Apalagi meninggalkannya cukup lama ya, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu akan sangat berpengaruh terhadap performa baterai. Jadi sekali lagi saya ulangi, tips yang pertama dan yang paling penting adalah jangan pernah meninggalkan sepeda listrik ini dalam kondisi arus baterai kosong. Jadi kalau kawan-kawan ingin mudik ataupun sepeda listrik ini ingin dipakai dalam waktu yang cukup lama, misalnya 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan sampai 3 bulan, silahkan baterainya di charge full dulu Mas Bro, baru ditinggalkan. Nah, karena kalau ketika baterai ditinggalkan dalam kondisi kosong, ini sudah kejadian di saudara saya ya. Sebenarnya sepedanya itu masih muda ya, masih baru, awalnya tidak ada masalah, tetapi karena tidak dipakai cukup lama dalam kondisi baterai yang kosong, akhirnya baterainya rusak. Dan sebenarnya hal tersebut juga relate ataupun relevan untuk komponen-komponen elektrikal yang lain yang menggunakan baterai Mas Bro ya. Contohnya jam digital atau smartwatch. Ketika kondisi baterainya kosong dan kawan-kawan tidak gunakan dalam waktu yang lama, biasanya jam digital ini akan rusak baterainya. Komponen yang lain sama seperti bore cordless, seperti jet cleaner cordless. Kalau mau ditinggalkan dalam kondisi lama tidak dipakai, silahkan baterainya di charge full baru ditinggal atau tidak dipakai, seperti itu. Jangan biarkan kondisi baterai kosong lalu tidak dipakai dalam kondisi yang lama. Ini kunci yang saya pelajari Mas Bro ya, pengalaman saya juga dan sudah saya amati juga. Itu adalah kunci ketika kawan-kawan ingin baterainya awet, tidak cepat rusak. Lalu yang kedua, ketika melakukan pengecasan gitu kan, silahkan dilakukan pengecasan sampai full baru digunakan. Jangan lepas cabut. Karena kebetulan kalau motor listrik saya ini atau sepeda listrik saya ini ngecasnya cukup lama ya, bisa memakan waktu 8 sampai 10 jam. Jadi kalau saya ngecas tuh malam Mas Bro. Sore saya colokkan, pagi sudah hijau. Cara saya ngecas seperti itu. Terus tips yang ketiga, kalau untuk motor listrik atau sepeda listrik, dia tuh punya beberapa area yang lokasinya adalah lokasi controller dan lokasi elektrikal Mas Bro. Kalau di sepeda listrik saya sangat anti untuk nyemprot menggunakan jet cleaner di area sini, di area ekor sini. Karena kebetulan kalau sepeda listrik ini dia kontrolernya ada di bawah jok ini. Saya menghindari supaya air tidak masuk ke sini. Kalau saya siram biasa aja menggunakan gayung kalau dimandikan atau dicuci, tetapi saya tidak pernah menyemprot menggunakan jet cleaner di area sini. Terus yang kedua, yaitu di area depan sini. Karena ini area yang tertutup tapi sebenarnya masih potensi air masuk cukup tinggi Mas Bro ya. Di area sini terbuka. Jadi kalau motor ini atau sepeda ini kemasukan air di area sini, biasanya dia akan error. Errornya itu di sininya kedip-kedip. Kedip-kedip, kadang nyala, kadang mati. Padahal kunci kontaknya mati. Nah itu sejak kejadian itu saya tidak pernah lagi menyiram area belakang lampu sini ya. Jadi memang dua area itu yang saya hindari. Yang pertama di belakang lampu, yang kedua di area ekor. Mungkin untuk model sepeda listrik yang lain bisa berbeda ya lokasinya, tapi kurang lebih seperti itu Mas Bro. Silahkan dicari, silahkan ditemukan di mana area controller dan area elektrikal. Itu hindari dari semprotan air. Lalu banyak juga yang bertanya ya di video saya yang pertama sama yang kedua,
Ketika sepeda listrik saya ini kena banjir, kena hujan, ataupun dimandikan masalah atau tidak? Saya jawab tidak masalah, sepanjang levelnya masih di area sini Mas Bro ya. Karena kalau saya mencuci sepeda listrik ini, saya menggunakan jet cleaner di area bawah sini, ini saya semprot semua tidak masalah. Sampai dengan hari ini tidak masalah. Jadi motor listriknya saya semprot, di area baterainya saya juga semprot menggunakan jet cleaner, di depan juga saya semprot menggunakan jet cleaner. Ini tidak masalah. Yang saya hindari adalah area ekor dan belakang kepala. Oke, itu video referensi saya di kesempatan kali ini dan review saya di sepeda listrik saya ini, Uwinfly Redfish 2 Pro setelah saya gunakan 3 tahun. Semoga bisa menjadi referensi buat kawan-kawan yang ingin membeli sepeda listrik, seperti apa perawatannya dan gambarannya kira-kira seperti itu. Waktu itu harganya 4 juta dan masih bertahan sampai dengan hari ini. Demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.